inflow dari ETF-nya gede, tapi harganya nggak naik, therefore berarti ada yang salah. Nah, siapa yang jualan? Yang jual, nggak tahu nih aku ada kasih di sini nggak ya? Oh, nggak ada. Yang jual itu adalah long term holder, bro. Long term holder Bitcoin, dan kemudian diambil oleh ETF. Kalau kita tahu ETF, kebanyakan klien mereka adalah institusi, hedge fund, kemudian ada yang namanya investment advisor. Mereka dalam tanda kutip terima titipan dana investor kayak gitu sih. Nah, mereka mendominasi ETF, bro. Jadi ada pergantian tangan sih itu. Terus kalau misalnya kayak gitu, ya basically bisa dibilang si long term holder ini berusaha buat front run kali. Ya mungkin mereka pikirnya takut bear market segala macam, mereka jadi reduce posisi. Ya, mungkin mereka kan udah hold lama banget ya. Iya, mungkin Ada mereka yang beli hold dari mungkin dari 10.000 gitu. harga 10.000 kayak 16.000 kayak, dan mungkin mereka mau realize profit gitu. Dan it's very make sense sih itu actually. Kalau belum punya ya, bro ya. Kalau belum punya, actually sekarang masih oke untuk masuk sih. Kalau betul, kalau kita lihat di sini ya, ini kan kita masih ada di garis yang bawah ini, masih ada di zona bawah gitu. Bahkan aku bilang zona bawah ini zona buy actually gitu. Ya. Lu boleh sedikit share konteks nggak? Logika dari scale ini, kayak kenapa secara teori harga Bitcoin itu harus mengikuti garis ini? Nggak harus mengikuti sih, bro. Tapi kan kita lihat berdasarkan data historis, bro. Kalau lu lihat yang garis hijau ini, dia kan selalu mantul ya gitu. Bahkan di bear market terhebat pun dia mantul dari garis hijau ini. Jadi ini hanya sebatas garis support and resistance sih, bro. Semudah itu sih, bro. Iya. Dan itu yang jadi guideline kita. Jadi technical analysis, ini kan technical analysis sederhana ya. Itu bukan sebuah kepastian tuh, bro. Tapi hanya kasih kita edge gitu. Kemungkinan terbesarnya gimana? Berdasarkan data itu, gitu sih. Iya. Karena kan banyak yang ngira kalau udah pakai technical analysis, orangnya udah pinter banget nganalisa, udah dianggap dukun, pasti benar gitu. Enggak, bro. Karena si penemu chart pattern sendiri, Thomas Bulkowski kalau nggak salah namanya, dia juga bilang bahwa chart pattern, technical analysis itu adalah teori probability, bukan sebuah kepastian.